Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi, dan tamu Motivi kali ini sangat istimewa. Seorang perempuan yang bergerak di dunia women empowerment. Jadi banyak bergelut dengan masalah-masalah perempuan, dan saya kira ada banyak pengalaman yang beliau ini miliki dan akan berbagi bersama kita di Bincang Motivi kali ini. Maka saya perkenalkan bersama saya Kak Nur Maulida. Wala, selamat siang Kak Nur. Selamat siang Romo. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Wah, ini dari jauh ya tadi ya? Iya. Oke. Baik Kak Nur, kita ngobrol-ngobrol tentang perempuan ya, tentang ada apa sih dengan perempuan di zaman modern ini ya, dan kita banyak belajar nanti dari Kak Nur. Tapi sebelum itu kenalan dulu, Kak Nur ini orang mana, dari mana, dan di Jogja, dan sekarang ini nama komunitasnya Solidaritas Perempuan Kinasih. Nah itu sejarahnya gimana? Oh iya. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Maulida. Saya aslinya Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, wah ini seberang pulau. Tapi sudah lama merantau di Jogja. Di Jogja, sudah berapa lama di Jogja? 10 tahun. 10 tahun ya? Iya. Oh, oke. Nah, lalu ini Solidaritas Perempuan Kinasih ini gimana nih? Jadi Solidaritas Perempuan Kinasih ini dia berdiri di zamannya Soeharto. Oh, zaman Jadi, Soeharto. Jadi sudah lama sekali, iya. zaman Orde Baru. Jadi organisasi feminis pertama di Indonesia. Di Indonesia Iya, ya, jadi tidak hanya di Jogja ya. Oke. Awalnya dia berdiri tahun 91. 91. Iya, jadi usianya sekarang udah 31 tahun ya. 31 tahun. Desember ini. Wow, sudah lama ya, sudah Iya. makan garam, asam makan garam. Dulu awal-awalnya berdiri di isu untuk memperjuangkan isu buruh migran. Oh, buruh migran, Iya, oke. karena dulu di zaman Soeharto kan banyak pembangunan. Ya, Nah itu banyak alih fungsi lahan petani, yang akhirnya mereka kehilangan lahan karena tidak punya skill, kemampuan, akhirnya menjadi buruh TKI. TKI Ya. di luar negeri itu ya. Iya, Oke. tapi sayangnya pas ketika menjadi buruh migran, mereka rentan dapat namanya human trafficking. Human trafficking. Nah, Oke. disitulah Solidaritas Perempuan Kinasih, maksudnya solidaritas perempuan ya, secara besar itu mendampingi pada tahun itu. Oke. Nah, akhirnya di tahun 99 ya, itu lahir komunitas solidaritas perempuan pertama di Jogja, namanya Kinasih. Kinasih. Ya, jadi Kinasih ini khusus yang Jogja. Jogja, Oke. Jogja. Jadi ada 12 komunitas. Oh, ada 12 komunitas. Ya, di seluruh Indonesia. Isunya sesuai dengan konteks wilayah masing-masing. Oke. Kalau di Jogja sendiri itu ada total ada 4 isu. 4 isu. Nah, Iya. isu apa saja? Kalau di Jogja itu yang pertama ada isu kedaulatan perempuan atas pangan, Oke. ada seksualitas, Seksualitas. Oke. terus ada keadilan iklim, Keadilan iklim. keberagaman seksualitas yang terakhir. Oh, keberagaman seksualitas. Nah, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Tapi kita pengen ngerti kegiatan di Solidaritas Perempuan Kinasih yang Iya. di Jogja ini apa saja sih selama ini? Selama ini kita mendampingi itu ada 3 wilayah pendampingan, penguatan ya, kalau kita bilang nggak pendampingan sih, lebih penguatan perempuan. Penguatan ya. Empowerment. Oke. Jadi itu yang pertama ada di Ledok Timoho, di sana Di Ledok Timoho, ya, oke. di pinggiran Sungai Gajah Wong ya kalau nggak salah Ya, itu. ya. Nah di sana isunya kita keadilan iklim, lebih ke adaptasi perubahan iklim. Oh, ekologi. Oke, ya. Tapi lebih ke kedaulatan pangan perempuan gitu. Terus apa yang dilakukan di Ledok? Kalau Ledok itu? Timoho itu menanam. Jadi kita memberikan semacam penguatan kapasitas perempuan terkait isu-isu perubahan iklim, khususnya adaptasi perubahan iklim. Jadi kalau di isu perubahan iklim itu, apabila terjadi namanya krisis iklim kan akan ada namanya krisis pangan. Krisis pangan, betul. Ya, khususnya akan dirasakan orang-orang yang tinggal di wilayah perkotaan, misalnya harga pangan naik. Mungkin kita sekarang juga lagi dengar ya banyak sekali isu-isu, misalnya harga beras, telur naik. Nah, di situ kita ambil peran gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk misalnya mengurangi beban perekonomian, khususnya untuk perempuan miskin perkotaan. Nah itu akhirnya dibuatin kebun, namanya kebun Ledok Timoho. Ya, nah perempuan yang diorganisir di sana itu namanya adalah
komunitas pralansia, perempuan pralansia pralansia. Ledoknya. Ya, jadi mereka masih produktif gitu untuk melakukan banyak hal, salah satunya menanam kayak gitu. Oke, jadi kegiatannya lebih tanam menanam ya, dan itu Menanam, penguatan pangan ya. Dan akan kembali ke mereka manfaatnya. Oke, betul. Gitu. Lalu yang dua lainnya apa kegiatan lain? Yang dua lainnya itu salah satunya di Kulon Progo di Banjararum. Jadi di desa Banjararum itu kita isunya juga sama pangan karena mendampingi perempuan tani. Oke, perempuan petani. Tapi lebih ke kapasitasnya kita bagaimana menguatkan perempuan ini dia menanam dengan cara yang lestari. Jadi misalnya menanam dengan cara tidak merusak lingkungan ya. Iya, merawat alam gitu. Tani lestari itu ya, ya, lestari istilahnya. Misalnya tidak menggunakan pupuk kimia atau tidak menggunakan pestisida begitu, tapi menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarnya yang bisa dimanfaatkan. Oke. Saya bibitnya tidak bibit impor tapi bibit lokal. Lokal ya. Iya. Oke. Jadi yang ketiga ya. Yang ketiga itu di Purworejo. Oh, jauh juga. Ya. Purworejo. Isunya sama isunya kalau di sana konflik agraria. Oh, apa tuh? Konflik agraria tuh sebenarnya ya related juga hubungannya dengan iklim sama hubungannya dengan pangan. Jadi kalau di sana itu kita mendampingi perempuan wadas. Mungkin yang dikenal wadon wadas ya. Jadi di sana itu kita membantu gimana perempuan di sana, wadon wadas khususnya. Wadon wadas ya, perempuan wadas ya. Oke. Ya bisa mempertahankan haknya lah untuk di isu konflik agraria karena ini terkait dengan kesejahteraan mereka misalnya karena sebagian besar wadon wadas ini kan petani. Jadi bergantung sepenuhnya dengan alam hidupnya maksudnya saya. Jadi kalau misalnya ditambang otomatis mereka kehilangan mata pencarian. Ya betul, kehilangan mata pencarian dan tanah juga. Ya berdampak juga terhadap krisis iklim gitu. Oke. Nah, siapa saja sih yang boleh ikut kegiatan solidaritas perempuan Kinasih ini? Sebenarnya semuanya boleh gitu. Ya, tidak hanya perempuan semua. Tidak hanya perempuan. Kami juga ada si volunteer itu laki-laki juga ada gitu. Anggota SP juga walaupun isunya perempuan. Anggotanya juga ada sebenarnya yang laki-laki gitu. Jadi kebanyakan di sana anak-anak mahasiswa magang, volunteer gitu. Oh, oke. Ada mahasiswa juga yang terlibat untuk mendampingi juga. Mendampingi perempuan di wilayah pengorganisasian. Ya. Baik, saya kan melihat perkenalan dengan komunitas solidaritas perempuan Kinasih ini pertama lewat website. Lalu ada kegiatan banyak sekali terkait dengan gender, lalu dan transgender ya, dan keberagaman lingkungan hidup ya. Nah, apa saja sih yang di Jogja ini yang selain tadi sudah disebut soal lingkungan hidup ya? Apakah ada hal-hal lain juga? Terkait isu seksualitas ya. Kalau isu seksualitas tuh kita lebih kampanyenya itu isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tapi kita mengintegrasikan dengan isu feminis gitu. Jadi kita melihat isu keberagaman itu tidak hanya keberagaman agama dan keyakinan saja atau keberagaman ras seperti itu, tapi ada juga namanya keberagaman gender gitu, Rom. Oh, oke. Ya. Ini kan namanya wilayah budaya, wilayah agama kan seringkali terjadi bias gender ya, dan korbannya perempuan. Kebanyakan ini rentan. Advokasi apa yang dibuat oleh solidaritas perempuan Kinasih? Kalau untuk isu seksualitas itu lebih pada kampanye. Oh, kampanye ya. Campaign. Jadi kalau kampanye di situ kita banyak menyuarakan isu-isu diskriminasi berbasis gender. Salah satunya kemarin yang mungkin lagi viral terkait pemakaian jilbab di sekolah negeri itu kan kekerasan diskriminasi berbasis gender yang itu dampaknya perempuan gitu. Saya membaca itu ternyata ada di balik itu. Ada, kami berjejaring sih, nggak cuma ada Gus Durian. Oh, ada Gus Durian juga ya. Dengan siapa saja biasanya berjejaring? Kalau berjejaring untuk isu kekerasan berbasis gender itu kami ada Gus Durian. Ya IPC.
Ya IPC juga Ya, ya di IPC situ. juga ada di situ, Elkis. Elkis. Ya, terus ada juga ini apa namanya, Koalisi Lintas Isu. Terus ada beberapa juga Rifka Anissa Oh ya, Rifka Anissa. yang oke. mendampingi langsung korban kekerasan seksual. Ya. Kinasih apakah juga mendampingi kekerasan terhadap perempuan juga? Apakah ada yang mengadu dan segala? Oh, kalau untuk di sosial media itu sebenarnya kami karena memang basisnya isu feminis ya. Feminis. Jadi mau nggak mau dampaknya adalah banyak yang mungkin bercerita pengalaman dia mendapatkan kekerasan seksual. Tapi sayangnya kami sendiri itu tidak mendampingi korban kekerasan seksual. Jadi nggak punya SDM-nya. Oke. Biasanya kami hanya memberikan saran untuk misalnya ke Rifka Anissa atau mengantarkan langsung ke sana gitu. Makanya kami Berjejaring itu tadi ya. Iya. Jadi menemukan pakarnya lah kurang lebihnya untuk mengatasi masalah-masalah itu. Kalau di SP ini dia lebih ke women empowerment itu tadi. Ya, oke. Baik. Nah, yang menarik ini semua gerakan mengatasnamakan perempuan ya, dan gerakan perempuan ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya agak umum tapi biasa. Ada apa dengan perempuan sebetulnya di dunia ini? Di dunia ini. Jadi kalau berdasarkan riset ya, perempuan itu adalah salah satu kelompok rentan. Oke. Dan juga mewakili kelompok-kelompok rentan lainnya. Sebenarnya kalau kita ngomongin perempuan ini tidak lepas terkait dengan isu kesetaraan gender gitu. Kesetaraan gender. Nah, selama ini mungkin kalau di Indonesia ini kan sangat kental dengan budaya patriarki gitu. Nah, budaya patriarki ini salah satunya mendiskriminasikan perempuan yang kita lihat ini ya Pak ya. Ya. Misalnya dalam kebijakan gitu, tidak sepenuhnya perempuan di sana dilibatkan. Oke, dalam Pengambilan keputusan gitu. Nah, karena ini kita melihat budaya patriarki ini memarginalkan perempuan, misalnya meletakkan perempuan itu subordinat nomor 2. Misalnya kamu hanya di rumah kayak gitu. Jadi mereka jarang terlihat di ruang-ruang publik. Ya, salah satunya dalam pengambilan keputusan kebijakan. Misalnya saja di politik ya, di beberapa misalnya di DPRD atau di ruang-ruang strategis pengambilan keputusan, perempuan jarang ada di sana. Walaupun ada, mungkin kita melihat adalah perempuan yang belum punya perspektif kesetaraan gender kayak gitu. Nah, di situ kami melihat bahwa sebenarnya khususnya di Indonesia itu perempuan itu adalah salah satu kelompok rentan kayak gitu. Yang dilakukan selain tadi kan lebih kampanye, apakah Iya. ada juga sosialisasi gitu, membuat kampanye itu dengan datang ke desa-desa dan kegiatan mengumpulkan para perempuan untuk sampai pada sebuah konsientisasi. Oke. Kalau campaign itu hanya alat yang mendukung advokasi. Jadi kalau untuk advokasi atau bahasanya women empowerment itu kita mendampingi tadi penguatan organisasi ya kita bilangnya. Jadi kita melakukan pengorganisiran, kalau kita sebutnya itu di beberapa wilayah 3 tadi. Memberikan kapasitas pengetahuan tentang wawasan seputar isu kesetaraan gender, tentang gender dan seksualitas, terus tentang kalau di wilayahnya tadi ada isu pangan ya, bagaimana perempuan itu dia berdaulat atas pangannya sendiri karena mereka punya beban itu di wilayah domestik ya, dibilang tulang punggung pangan keluarga gitu. Nah, jadi kami memberikan kapasitas gimana kamu bisa berdaulat atas potensi kamu sebagai perempuan gitu. Ya. Nah, yang menarik juga tadi sudah di awal Kak Nur cerita tentang di Indonesia ini ada 4 isu utama tadi. Nah, kita kembali ke situ 4 isu ini. Di Jogja. Di Jogja ya? Iya. Itu apa saja? Kalau isu yang pertama tadi ada isu keadilan iklim. Keadilan iklim, itu berarti ekologi ya kaitannya dengan ekologi. Kaitannya dengan ekologi. Yang kedua kita juga berbicara tentang isu seksualitas. Isu tubuh. Ya salah satunya kekerasan seksual dan sebagainya gitu. Ini lebih dekat dengan gender gitu, bisa dikatakan itu. Iya. Terus yang kedua yang ketiga kita berbicara tentang konflik agraria, kedaulatan perempuan atas kedaulatan perempuan atas tanah seperti itu.
Baik, nah di website juga saya melihat ada apa ya? Ini menyangkut ke soal keberagaman, gitu ya. Keberagaman agama, suku dan ras itu apa yang dilakukan dengan keberagaman ini? Kalau untuk itu kita lebih banyak campaign sebenarnya, lebih banyak kampanye gitu. Kita melihat isu keberagaman itu nggak cuman ras aja gitu, agama dan keyakinan. Tapi kalau di isu feminis itu kita melihat juga, oh ini ada keberagaman gender, misalnya tadi ada transgender kayak gitu. Jadi lebih menghargai apa namanya keberagaman itu tidak sempit aja gitu, hanya bukan agama dan keyakinan. Keprihatinan di balik itu apa soal keberagaman yang dihadapi di lapangan sebetulnya? Yang dihadapi biasanya adalah budaya, sebenarnya budaya patriarki. Ya, kami melihat misalnya masih banyak diskriminasi berbasis gender, khususnya terhadap kelompok-kelompok rentan, misalnya perempuan, gender minority, yang mana ini tidak hanya dikuatkan oleh budaya tapi juga agama gitu. Tapi faktanya mungkin di beberapa isu tentang keberagaman, misalnya isu toleransi, ini masih belum mengintegrasikan isu kesetaraan gender itu gitu. Jadi cenderungnya apa namanya isu perempuan misalnya yang sebenarnya basisnya sama-sama agama dan budaya itu kurang di up gitu di gerakan-gerakan toleransi keberagaman seperti itu. Jadi kami banyak menyerukan ini bahwa isu tentang kekerasan seksual misalnya, isu tentang diskriminasi berbasis gender ini bukan hanya isu tentang gender saja atau kesetaraan gender saja, tapi ini juga isu bersama gitu. Karena basisnya sama-sama budaya dan agama gitu kita lihat. Agama ini memang seperti dunia laki-laki gitu ya. Di gereja saya di Katolik juga kan, lalu perempuan menjadi seperti tidak ada tempat. Di Islam mungkin juga demikian. Tapi gimana soal agama ini, apakah juga perjuangan untuk sampai ke kesetaraan gender di dunia keagamaan ini bagaimana? Kalau di agama mungkin kita berjuang bagaimana sebenarnya karena kebetulan saya juga di aspek kinasi saya juga di Serikandi Lintas Iman ya. Oh, Serikandi Lintas Iman. Kalau di Serikandi Lintas Iman kami berjuang bagaimana perempuan tuh juga punya peran dalam isu-isu perdamaian. Misalnya isu-isu dialog lintas iman gitu. Terus isu-isu terkait kita memperjuangkan bahwa sebenarnya di dalam agama-agama itu juga ada para pemimpin tokoh agama perempuan misalnya yang itu mereka sangat susah sekali didengar suaranya gitu ketika mereka juga berperan dalam misalnya otoritas tafsir misalnya gitu, fatwa dan sebagainya gitu. Terus bagaimana perempuan ini dengan potensinya dia juga ikut menyebarkan nilai-nilai perdamaian baik ke orang-orang di sekelilingnya, keluarganya dan misalnya anak-anak mereka gitu. Jadi sesuai dengan potensi mereka gitu. Nah, yang sebelumnya kita masih melihat tuh perempuan di forum-forum dialog lintas iman tuh masih sedikit. Iya gitu. Nah, kalau di di aspek kinasi sendiri kita melihat bahwa tadi isu-isu keberagaman itu masih sangat sempit gitu, ngomonginnya lebih kebanyakan keberagaman agama dan keyakinan. Mereka sering melupakan ini ada keberagaman ras gitu. Ada keberagaman gender juga dan isu-isu berbasis kekerasan atau intoleransi yang basisnya tuh gender. Misalnya tadi perempuan kekerasan seksual tapi dilegitimasi oleh agama misalnya seperti itu. Nah nih jadi kita menyuarakan itu sih. Baik, isu transgender boleh diceritakan ya? Yang dihadapin oleh gender minority. Apa yang? Kalau kita melihat isu kekerasan tuh ada namanya kekerasan berlapis gitu. Jadi misalnya saya seorang perempuan, saya lahir di Indonesia yang budayanya patriarki, saya mengalami namanya pasti ketidakadilan. Misalnya pembatasan ruang gerak. Misalnya kalau di Indonesia saya cenderung misalnya saya harus menggunakan jilbab misalnya, walaupun misalnya saya belum tentu meyakini jilbab misalnya ini.
Terus misalnya karena sebagai perempuan saya lahir misalnya di keluarga yang tidak mampu, ketika ada saudara saya yang laki-laki, mungkin yang diutamakan untuk mendapatkan pendidikan itu laki-laki. Karena mereka akan dianggap sebagai tulang punggung keluarga dan sebagainya. Walaupun faktanya di lapangan ternyata perempuan sebagai tulang punggung keluarga itu banyak gitu. Jadi dari awal perempuan itu sudah diputus gitu aksesnya. Jadi ketika di masa depan mereka mengalami namanya kekerasan berlapis gitu. Misalnya tadi terputusnya pendidikan, akhirnya nggak punya skill untuk bertahan hidup dan sebagainya. Padahal di masa depan itu tidak semua laki-laki menjadi tulang punggung keluarga. Banyak juga sebenarnya kami mendampingi perempuan-perempuan akar rumput yang mereka bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tapi mereka juga tulang punggung keluarga begitu. Nah, kalau di isu transgender misalnya waria, kita melihat menjadi perempuan aja itu mendapatkan diskriminasi, apalagi dia sebagai transgender gitu. Nah, itu diskriminasinya berlipat. Nah, diskriminasi yang sering dialami itu yang pertama adalah terkait agama. Karena hampir semua agama itu menarasikan misalnya isu-isu transgender. Ini isu yang bertentangan dengan ajaran agama. Semua agama, nggak cuman Islam kayak gitu. Jadi mereka sering mengalami kekerasan berlapis ya di masyarakat. Misalnya saja dari keluarga, belum tentu keluarga menerima. Terus di lingkungan masyarakat misalnya budaya dan agama itu saling berkolaborasi gitu ya, bersinggungan menolak mereka. Akhirnya mereka sulit misalnya mendapatkan akses kesehatan, pekerjaan dan sebagainya. Makanya nggak heran kalau lihat transgender banyak yang jadi pengamen misalnya seperti itu. Karena memang sangat sedikit yang mau menerima sepenuhnya transgender gitu. Karena tadi bertentangan dengan keyakinan mereka gitu. Di beberapa wilayah khususnya di Jogja juga pernah terjadi orang transgender misalnya tidak boleh beribadah di gereja. Ya, karena identitas gendernya dia gitu. Atau dia tidak boleh sholat di masjid, dipertanyakan kamu harus pakai mukena atau pakai sarung misalnya. Jadi di masyarakat di ruang ibadah seperti itu mereka terusir gitu. Gitu karena identitas gender yang diyakini gitu. Betul. Nah, kembali ke tadi ya, awal mula sejarahnya kan buruh migran ya. Iya. Ini sekarang kabarnya gimana? Apakah masih juga aktif yang terutama yang di kota lain dengan buruh migran? Awalnya itu buruh migran karena konteksnya tadi yang saya cerita bahwa di masa Soeharto itu banyak pembangunan besar-besaran alih fungsi lahan yang menyebabkan banyak orang-orang terutama masyarakat akar rumput, perempuan akar rumput itu dia kehilangan lahan pertanian karena mereka tidak punya skill kemampuan lain selain bertani. Mau nggak mau akhirnya salah satu pekerjaan yang mereka lakukan adalah menjadi buruh dan TKW gitu atau TKI lah ya. Tapi sayangnya ketika di luar negeri mungkin peraturan dan sebagainya mereka akhirnya justru terjebak namanya human trafficking gitu. Iya. Kekerasan ya mungkin teman-teman banyak dengar ya kekerasan TKW misalnya di Arab Saudi, di Malaysia. Nah, ini salah satu dampak dari human trafficking tadi yang kebanyakan korbannya adalah buruh migran. Selain itu mereka juga rentan terhadap radikalisasi ya, terorisme. Itu kebanyakan juga rata-rata buruh migran gitu. Nah, lama-kelamaan kan SP Solidaritas Perempuan ini berkembang gitu, ada di beberapa daerah. Nah, akhirnya isunya juga berkembang mengikuti konteks masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah gitu. Misalnya kalau di Solidaritas Perempuan Anging Mamiri di Makassar, itu isunya adalah mereka penguatan perempuan akar rumput, perempuan nelayan. Nelayan. Ya, jadi selama ini kan perempuan nelayan itu nggak diakui. Mereka berprofesi sebagai nelayan. Perspektifnya nelayan itu pasti laki-laki gitu. Tapi padahal faktanya di lapangan banyak
nelayan itu perempuan. Nah, di situ mereka akhirnya tidak dapat akses misalnya subsidi bantuan pemerintah karena di konteks pemerintah mereka hanya tahu nelayan tuh pekerjaannya laki-laki, jadi akses buat perempuan ini nggak ada. Nah, disitulah solidaritas perempuan masuk. Nah, berbicara tentang krisis iklim juga, ini yang sangat terdampak juga perempuan nelayan gitu. Kan kalau permukaan air laut naik, mereka juga nggak bisa nelayan ya dengan kondisi fisik mereka sebagai perempuan kayak gitu. Nah, ini yang disuarakan juga di isu keadilan iklim yang konteksnya adalah perempuan nelayan tadi. Di wilayah lain juga masih ada buruh migran, misalnya di Solidaritas Perempuan Mataram ya. Ya, di Lombok itu kita masih mendampingi buruh migran di sana karena kebetulan emang di sana masih banyak buruh migran. Di NTT itu juga banyak ya, Kupang dan Flores itu. Ya, tapi kebetulan kita tidak mendampingi yang di sana. Belum ada solidaritas perempuan di sana. Ya. Di Aceh kita mengadvokasi isu konon jinayah yang itu sangat mendiskriminasikan perempuan, khususnya untuk perempuan yang mengalami kekerasan seksual gitu. Oh, oke. Ya. Baik, nah yang menarik juga waktu kita ketemu dulu nonton film tentang lingkungan hidup, ada perempuan-perempuan di Papua yang berkuasa sungguh untuk menyelamatkan bumi ini, alam semesta ini ya. Dan saya terkesan karena perempuan itu identik dengan bumi gitu ya, dan bahkan bumi pun sering disebut sebagai ibu. Iya. Nah, ini apakah perempuan ini memang jiwanya itu dekat dengan alam, ini benar gak sih? Iya, sebenarnya kalau dari segi tubuh ya, organ reproduksi perempuan itu sangat dekat dengan alam. Misalnya mereka membutuhkan air bersih lebih banyak, misalnya 2 kali lipat air bersih karena dia mengalami namanya menstruasi misalnya, bulanan. Terus mereka juga mengalami nifas, melahirkan. Nah, ini sangat dekat dengan alam sebenarnya. Mereka membutuhkan lingkungan yang bersih, alam yang bersih, dan khususnya air yang bersih seperti itu. Nah, ini kita bilang makanya perempuan itu dekat dengan alam. Yang kedua, di budaya kita perempuan itu dekat dengan pangan gitu. Nah, karena tadi saya bilang mereka lekat dengan namanya domestifikasi ya. Kayak misalnya mereka mengurusi pangan keluarga, kebutuhan air. Betul. Nah, merawat anak-anak mereka. Nah, sehingga ketika di masyarakat kita khususnya menengah ke bawah, mereka masyarakat miskin ya khususnya, mereka yang ekonominya pas-pasan tidak hanya mengandalkan ekonomi atau penghasilan pasangan biasanya, tapi mereka juga bekerja gimana caranya memenuhi pangan keluarga. Nah, mungkin seperti ibu-ibu yang di Papua itu, mereka akhirnya juga menangkap ikan mereka mereka bercocok tanam. Nah, itu kan semuanya karena beban tanggung jawab mereka sebagai tulang punggung pangan keluarga gitu. Jadi hari ini mau makan apa? Mungkin kalau pasangan, ini aku kasih uang kamu sebulan, cukup nggak cukup ya udah, pokoknya ini harus dicukup-cukupin. Biasanya ketika nggak cukup mereka belum tentu bilang gitu, karena tadi ada budaya patriarki tadi yang akhirnya mereka mungkin sungkan untuk bilang kalau ini uangnya kurang misalnya. Karena banyak perempuan-perempuan ini berinisiatif, apa sih yang bisa kita lakukan untuk supaya hari ini anakku, keluargaku tetap bisa makan. Akhirnya mereka menanam gitu. Kalau di masyarakat adat, perempuan adat misalnya di Papua, mereka ternyata juga jadi nelayan kayak gitu. Tapi di saat-saat itu juga gimana kita tetap mengambil hasil bumi ini tanpa mengeksploitasi. Yang saya ingat waktu itu perempuan Papua dia mengambil seperlunya. Betul. Iya, tidak menggunakan misalnya pukat beracun misalnya seperti itu. Nah, ini juga terjadi di wilayah pengorganisasian kami di Kulon Progo. Jadi perempuan di sana juga punya prinsip yang sama seperti perempuan di Papua. Dan ini lahir karena keperempuanan itu yang mencintai alam. Mencintai, merawat itu lekat dengan perempuan gitu. Jadi kayak secara naluriah gitu Romo. Misalnya kalau di Kulon Progo itu mereka menanam tanpa merusak alam. Jadi mengambil secukupnya tanpa mengeksploitasi sesuai kebutuhan hidup mereka begitu. Ya itu. Secukupnya ini penting sekali. Ini keren ya. Baik. Sebagai sebuah gerakan perempuan, ini pertanyaan agak nggak enak gitu. Boleh. Ada yang nyinyir nggak sih? Ada, Romo. Ada.
Karena di tempat saya ini kan, di organisasi komunitas saya ini kan, mereka apa istilahnya ya, seperti ini, mengakui bahwa mereka ini adalah organisasi feminis gitu ya. Feminis ini stigmanya lekat dengan suka marah-marah gitu. Okay. Perempuan yang suka protes gitu. Nah, tapi sebenarnya anti laki-laki misalnya dibilang. Okay. Sebenarnya bukan anti laki-laki, tapi anti terhadap pelaku kekerasan. Pelaku kekerasan. Ya, tapi di masyarakat kita menganggap bahwa perempuan yang kritis itu perempuan yang suka marah-marah. Sebenarnya bukan marah-marah sih, lebih ke kritis saja, melihat fenomena yang misalnya terkait ketidakadilan, kerusakan dan sebagainya, karena tadi perempuan itu dekat dengan merawat gitu. Ya, menyuarakan keadilan dan kesetaraan gitu. Ya. Baik, kendala-kendala apa yang biasanya terjadi di lapangan kalau sedang bekerja di lapangan? Kendala-kendalanya, kalau saya melihat sebenarnya ada banyak ya kendala-kendalanya. Ya tadi mungkin salah satunya terkait stigma ya. Salah satunya stigma, karena memang itu yang paling susah ya, menyuarakan feminis gitu. Terus juga misalnya kita pernah campaign isu keberagaman gender, mungkin belum bisa diterima sepenuhnya perspektifnya. Karena memang di Indonesia ini hampir semua agama-agama ini menolak isu keberagaman gender gitu. Terus mungkin juga di masyarakat juga misalnya kita pernah mendampingi di mana ya? Saya pernah diceritain mendampingi perempuan di Pleret Bantul. Kita ngajarin di sana tentang isu seksualitas, isu kesetaraan gender dan sebagainya. Waktu itu ada salah satu tokoh agama yang bilang supaya suami mereka itu melarang ibu-ibu menghadiri diskusi kami, karena ngajarin perempuan itu melawan laki-laki gitu. Ya mungkin disalahpahami gitu. Sebenarnya bukan melawan sih, lebih kayak bernegosiasi. Ya, menyuarakan keadilan. Ya, menyuarakan keadilan, cuman mungkin penyampaiannya atau bagaimana yang salah, atau mungkin kadang mereka yang mungkin belajar misalnya menganggap, oh berarti selama ini misalnya tugas domestifikasi ini nggak sepenuhnya tugas saya, tapi ketika mereka tahu mungkin langsung frontal gitu loh, Romo. Jadi akhirnya disalahpahami. Gitu ya? Ketika sadar akhirnya disalahpahami, kami tuh ngajarin perempuan ini melawan gitu. Itu banyak sih kendala-kendalanya. Baik, kembalikan nama Kinasih sendiri ini, apakah ada filosofi di balik itu atau ada singkatan atau apa? Kinasih itu kalau arti yang harafiah kan yang terkasih gitu ya? Iya, sebenarnya sih dari kata kasih itu, mengasihi sebenarnya kayak gitu, Rom. Oke, baik. Closing statement, tanpa terasa kita sudah panjang ceritanya. Closing statement, apa pesan Kak Nur untuk perempuan-perempuan di Indonesia? Boleh ngomong di kamera sini. Untuk semua perempuan di Indonesia gitu ya, kalian punya potensi dalam diri kalian, apapun latar belakang kalian, apapun pekerjaannya saat ini, misalnya ibu rumah tangga, tidak masalah menjadi seorang ibu rumah tangga gitu. Tapi yang salah adalah ketika masyarakat begitu saklek mengatakan, oh tugas kamu hanya di dapur gitu. Di sisi lain sebenarnya perempuan juga punya hak, misalnya ketika mereka ingin punya karir, misalnya sebagai guru, sebagai pemimpin di masyarakat, seperti itu. Jadi apapun pilihan kalian itu baik sesuai dengan potensi kemampuan kalian gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Nur atas kehadirannya di Bincang Mo TV. Ini omongan yang membuka mata saya, dan saya kira teman-teman Mo TV juga ikut terbuka melihat ini. Terima kasih kehadirannya, saya pamitan dulu. Guys, itu tadi obrolan Mo TV dengan Kak Nur Maulida ya, dari komunitas Solidaritas Perempuan Kinasih, yang sudah banyak makan asam garam untuk masalah-masalah dan juga tentang keperempuanan. Dan terima kasih kehadirannya untuk membuka mata kita bersama tentang keadilan, tentang kesetaraan, dan semoga kita sungguh semakin berdaya untuk mampu menciptakan dunia yang lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa.